ada rasa gini loh Bu. Kita kan udah sekian tahun barengan dengan narasumber ya, dengan orang-orang yang di luar itu bisa dibilang suka atau nggak suka sama kita kan gitu ya, baik itu Pak Ustadz maupun saya gitu. Begitu saya lepas dari Istiqlal itu saya cuma minta sama Allah begini, ya Allah, kalaupun ini ujian untuk saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama ini di pesantren Siramangkol, saya mohon ya Allah berikan kekuatan dan petunjuk untuk menjalani itu, karena emang benar begitu saya keluar itu tuh masuk Pak Ustadz. Aduh, saya balik berpikir apa ini karena memang keimanan kita lagi turun atau memang saya udah nggak di Istiqlal lagi, karena memang kedekatan dengan beliau ini memang juga satu hal yang Masya Allah gitu, dimana beliau ini menurut saya wasilah untuk bagaimana kita terus perbaiki dan meningkatkan iman kan. Kalau nggak di situ kan otomatis kan waktu untuk belajar itu kan jadi berkurang Ustadz. Nah waktu untuk belajar berkurang, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan untuk menyadarinya pun menurun intensitasnya. Apakah di situ baru akhirnya sih ngerasa banget banyak orang yang gak suka, ngerasa banget banyak orang itu mulai kerasa banget maksudnya, kerasa banget ada sesuatu yang mau kalau gitu ya, sampai cerita tadi masalah istri saya sama Pak Ustadz itu kan salah satunya gitu. Apakah ini menurut Pak Ustadz lebih kepada apakah saya tidak di Istiqlal lagi atau memang ketika saya tidak di situ lagi sementara ini wallahu alam ya, pembelajaran tentang keimanan itu kan pastilah, saya bilang pasti. Kenapa? Karena memang saya mengalami itu menurun memang, saya akuin ya, karena kalau kita kan di Istiqlal kan syuting, habis syuting kita ngobrol seputar Allah Rasulullah kan itu maksudnya. Tapi kalau di luar kan nggak selalu seperti itu kan, seperti yang Pak bilang tadi heterogen. Kadang-kadang saya ngobrol sama teman-teman, ada yang nyambung, ada yang nggak, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Ada yang merasa bahwa udah nggak usah terlalu banyak dipikirin, ya inilah hidup kan. Emang begitu ya. Akhirnya kan kesempatan untuk berbicara juga, menyampaikan itu juga berkurang. Saya yang menerima tentang ilmu itu juga berkurang. Komunikasi dengan istri juga berkurang karena memang hampir 24 jam di lokasi dengan anak-anakku seperti itu. Nah, apakah ya Pak Ustadz ketika itu menurun, mungkin selama ini yang bentuk-bentuk rasa tidak suka tanda kutip orang jahil yang mau menyapa saya itu baru mulai muncul ujiannya sekarang berarti ya, ketika saya tidak di Istiqlal, ketika rehat di Istiqlal, keringetan ya. Keringetan itu harusnya di bibir bukan di mata. kalau mata itu nangis namanya. Tapi yang dirasakan Mas Bobi sudah lebih duluan dirasakan saya, Mas Bobi. Iya, karena intensitas Pak Ustadz. Iya. Intensitas saya ketemu Pak Ustadz dan almost Every time. Iya, Every day. Sampai dengan pandemi pun kan nggak ada sesuatu yang kemarin 3 episode kan gitu. Sekarang kan bener-bener kalau tadi Pak Ustadz bilang, istri saya bilang, dan AR pun bilang begitu, AR duluan bilang. Jadi kalau saya mungkin sama Mas Bobi ngucapnya selamat menikmati Mas Bobi. Saya sudah duluan menikmatinya. Gak apa-apa. Yang penting orang-orang yang dia itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tetap saudara kita. Itu camkan dan kuat harus dalam hati. Karena memang banyak orang yang belum paham, belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala karena kesombongan. Jadi ya sudah, santai aja. Bentar lagi kan Tuhan, nanti dia akan memilih. Tenang aja.
Kalau saya mengalami itu berapa bulan lalu ya, ketika orang-orang yang dekat dengan saya makan pun artinya bisa jadi sepiring bersama. Ketika mengucapkan kita sudah beda akidah, coba apa nggak sakit hati? Sakitnya di mana? Di sini. Sampai ya Allah kok begini gitu. Orang-orang yang selama ini ya, saling support. Oh, ya. Dinikmati Mas. Pada akhirnya ya mungkin semakin kita mendekat ya bukan semakin ringan. Belum lagi diturunkan dari jabatan. Dibubarkan. Bukan lagi Saya diturunkan. Memang nggak apa-apa. Intinya semua ini ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang berat. Ujian itu bisa dengan senyuman, tertawa, itu ujian. Ada ujian yang menangis ya Mas Bobi itu karena hati itu masih mencoba memegang akidah, prinsip yang baik. Kemudian juga tahu yang ngomong ini saudaranya. Jadi mau ngomong itu takut malah menjadi saudaranya yang jatuh. Jadi mending Mas Bobi pilih diam. Diam itu untuk Mas Bobi latihan. Nah, Mas Bobi belum siap latihan yang diam, membawa diri dengan kejadian yang beruntutan itu memang belum siap. Jadi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ujian dari Allah Ta'ala itu tidak menunggu kita siap, Mas. Ya, tidak menunggu. Alhamdulillah juga. Ya saya makasih banget. Pengen ke warung. terang banget. Ini bukannya pegang nopo. Samsung apa? Bisa banget. Nggak bisa mulai. Mata sebelah. Oh di sini Oh, nyerang kepala. tidur nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Ini Saking sakitnya. bisa ditahan jauh. Bagus sih. Oke. Ini berapa meter? 10 meter. Coba di seminggu ini, saya tahu sih maksudnya apa yang dia lakuin secara akhlak saya tahu. Saya iketin, jadi udah nih. Saya kasih untuk doang. Lagi sakit ya. Bismillah aja. Saya pikir pinjam musuh aja nih selama ini. Nggak apa-apa. Doa cerita. Kayak pakai plak sama saya ikutin. Oh, berarti masuk ke ulu hati dari makanan itu kali ya. Lebih saya seperti sih. Titik yang Gajinya kemana? Saya tak gaji kemana? Ada di rumah. Modus tuh berdua tuh modus. Modus tuh berdua. PDKT. PDKT. ya gimana nih enakan telepon mati saya langsung enakan Alhamdulillah. saya tuh ada rasa gini ini pertama perdana bisa sih enggak saya cuma kasih tahu sesuai dengan posan saya tahu saya nonton YouTube tapi kali ini kondisinya memang benar-benar kalau misalnya pausan saya bilang tadi saya bilang semua di perjalanan juga mau itu benar-benar Betul karena harus menjalani sendiri dan benar kata Pak Ustadz ya Pak kita mau orang kita aduh saya tuh banyak banget karena gini begitu saya mau keluar dari sana juga masa sih tahu mbak Devi di pas balik utara kan itu yang terakhir sebelum kita balik saya di sini tuh gini saya kita bilang kok aneh nah sesuatu yang saya nggak bisa karena saya pikir gini tahu nggak ada sifat mungkin dari genetik yang mudah-mudahan dari orang bisa mempelajari itu dari
dia bisa berubah dia lebih baik. Di studio tuh lagi kita ngobrol, begitu sepi ke VIP, sama saya tukeran info saya liatin, gitu. Nggak tahu tuh apa tuh. Apa ya, kok beda ya? Saya berani bilang gitu, saya ngerasa gitu. Udah kita Sabtu nih. Iya, Kamis saya pulang. Iya kan? Juga Biasanya naik apa tadi? Ntar kalau nggak dapet sinyal. aku ingetan sama tidak teman terakhir. Bayu. Ayo. Aku bilang Bayu sinyal juga ada di sini. Aku juga begitu langsung. Kan Udah begini. begitu. Coba di sana Pongsut juga lagi. Udah itu waktu itu abis dari MNC telepon kan. Aku telepon sama dia. Oh, abis lagi data. Di sampingnya tadi aku sebutin. Bayu kan apa dia? Kalau data Seminggu tadi bisa beberapa kali gitu. Biasa dia dengan itu. Pas dia dijemput pusing nanti pas pusing terakhir Bayu. Karena kan dia dulu pernah sama bapak di Maserati. Ya kayaknya itu Pak. Itu bosan. Tapi waktu di ruang VIP itu, saya belum ngeh. Ada Tapi, apa? iya, Kenapa? pas sampai dia pamit saya liatin ada gitu. Apa ya? Tapi itu yang di pikiran saya itu gitu. Cuma ada dari genetik mungkin yang harusnya sih bisa dipelajari sehingga dia bisa sedikit mengurangi itu gitu. Hanya begitu itu petunjuk. Rupanya kalau petunjuk. Jadi saya udah bismillah deh. Karena keren. Saya pun di judulan itu takut juga posisi. Di karena gini. Saya tuh frontline tapi nggak mungkin dulu saat itu saya mungkin ada rasa mungkin saya merasa di sini tuh semuanya karena dulu saya takut orang berpikir tidak saya takut oh ini karena ada si A, si B, si C, si D, si E sehingga dia bisa sampai cepat tayangnya pun menurut saya itu ujian juga buat saya bilang sama semua tim itu jangan berpikir begitu dan saya juga kalau kalian berpikir tradisi oh iya saya tuh mati apapun bisa terjadi karena Allah datang dan pergi ada dan tiada saya banyak ketemu orang dengan permasalahan mungkin saya pikir ini kalau suruh saya magang dia maksudnya Iya, emang betul gitu. Semuanya kan seperti itu. Cuma kadang-kadang orang itu ada yang tahu, sadar tahu, atau orang itu tidak tahu. Kan gitu ya. Kali kalau Mas Bobi sadar, tahu, dan mencoba untuk jalani. Ada orang yang nggak sadar bahwa apa yang dia ketahui di dunia ini sebenarnya itu adalah dasar untuk akhirat itu kadang nggak tahu. Tapi ada yang tahu, tapi secara teori. Bukan aslinya pada waktu seseorang itu namanya kayak kita yang dakwah gitu. Itu ada suatu masalah di dunia itu cuma masalah itu kan harus diselesaikan dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak dan sebagainya kan gitu. Ada orang yang menyelesaikan masalah itu menurut nafsunya. Walaupun dia itu jago, pintar dalam teori gitu ya saja. Nah itu bahaya, orang seperti itu tuh bahaya. Nah saya itu hanya mengajak untuk ayo kembali lagi yuk gitu. betul Bahwa kita itu hidup di dunia itu sebenarnya harus mencari tabungan untuk akhirat. Tabungan itu tidak hanya cuma sholat saja,
tidak hanya cuma puasa saja, tidak hanya baca Quran, tidak cuma baca Quran dan tahu artinya, enggak cuma itu aja. Apa yang ada dalam isi Quran yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, itulah yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan semua masalah yang mengenai kita itu ujian dari Allah Ta'ala di luar musibah. Seperti kalau kayak gini, ini ujian kita itu pernikahannya Cak Sobri, kan gitu ujian. Pernikahannya Cak Sobri. Saya serius jadi salah ini. Pernikahan anaknya Cak Sobri. Ini ujian amin. Jadi ini ujian kita yang harus kita menyelesaikan. Apa yang harus kita selesaikan di sini? Mau hura-hura atau mau dekat sama Allah Ta'ala. Betul. Nah ini yang memang itu ujian demi ujian. Nanti keluar dari sini kita di jalan ada ujian lagi. Betul. Kan gitu ya. Dan semua kehidupan ini sebenarnya ujian sebenarnya. Mau ketemu sama orang yang ngebut ngawur, mau ketemu orang yang maki-maki di jalan, itu tergantung kita aja sebenarnya. Nah ujian itulah yang ada pada Mas Bobi yang barangkali itu ada di sinetron, di mana sinetron itu kan heterogen ya, orangnya nggak tahu, dia tahu agama atau dia ngerti paham tentang agama atau dia cuek dengan agama, itu kan macam-macam. Ada orang yang memang dia itu tahu agama nanti bisa aja keminter, ada orang yang tidak tahu agama ya keminter, kan sama semuanya banyak. Kalau bisa yang tahu agama yang nggak usah keminter, biasa. Jadi saya benar-benar saya sering bilang guys, bahwa kalau sihir itu masuk tergantung ketakwaan maksudnya gimana. Iya. Saya tuh kemarin tuh gini, paket itu maksudnya. Iya. Awalannya ceritanya itu sama penyelesaiannya, jadi ya Allah sudah mempersiapkan hal ini. Kalau terus bisa menghulu sehingga insya Allah saya bisa belajar untuk saya harus ngapain ketika di kondisi itu, bahwa tidak semua orang baik-baik saja sama kita ya. Iya. Dan kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah, dan Allah melindungi kita ya. Amin, melindungi kita bersama. Insyaallah. Welcome to the jungle. Udah lulus Mas Bobi. 7 bulan yang lalu itulah ucapan ke saya. Kamu Ya apa-apa. Intinya klinik membuka. Klinik membuka, santai aja. Semuanya terbuka. Nanti orang akan mulai memahami bagaimana kita kita dihujat. Kita tetap lihat dia saudara kita, tetap senyum dengan dia. Karena Allah dan Rasul itu menyuruh seperti itu. Bagi orang yang saudara kita, dia itu membenci kita, itu tidak disukai oleh Rasul dan juga tidak disukai oleh Allah. Kalau itu dia lakukan terus-menerus tanpa henti, dia akan menuai sendiri akibatnya di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia kecil biasanya, tapi yang susah itu nanti di akhirat. Orang-orang belum paham. Tapi saya waktu kemarin doa itu Pak Ustadz, saya tuh belum kuat untuk ngomong akan diselamatkan tuh, saya belum tega. Saya belum bisa untuk kesana, tapi ya balik lagi ini pelajaran gitu. Akhirnya saya ucapin itu juga. Ya, nggak apa-apa. Tapi Kia akhirnya alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gitu guys, teman-teman beriman, sedulur beriman. Istrinya Mas Bobi, Mbak Kia, kemarin kena sihir. Dan sebenarnya Mas Bobi memang lagi rehat di Siraman Kolbu dan bingung kondisinya, warungnya ya bau bangkai karena banyak sihir dimasukkan ke situ. Istrinya juga kena. Nah, Mas Bobi mencoba mendoakan biasa seperti yang ada di acara Siraman Kolbu atau YouTube. Dan alhamdulillah Allah tidak melihat siapa yang berdoa, tapi yang dilihat adalah iman dan ketakwaan seseorang. Barangkali Mas Bobi iman dan ketakwaannya dilihat oleh Allah Ta'ala cukup, dan Allah mengabulkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan bahwa jangan takut dengan iman kita, jangan takut dengan iman, luruskan, nggak usah takut ya. Kalau kita ditolimi, doakan agar dia diberi daya, atau doakan agar dia diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.